belum direkam tadi. Pola bilangan adalah, bilangan-bilangan yang membuat satu pola khusus ya. Misalnya seperti ini yang awal-awal ya. Yang pertama, pola bilangan bulat. Pola bilangan bulat siapa yang tahu? Bilangan bulat itu apa? Bilangan bulat itu dari mulai min tidak terhingga, terus min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, terus sampai tak hingga. Itu pola bilangan bulat gitu ya. Yang kedua yaitu pola bilangan cacah. Yang ketiga pola bilangan asli. Yang keempat pola bilangan kuadrat. Yang berikutnya pola bilangan kubik. Pola bilangan apa lagi? Bilangan ganjil. Pola bilangan genap. Pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi panjang. Pola bilangan segitiga. Nah, kalimat-kalimat ini hampir sudah kalian kenal semua. Nah, yang baru yang disebut dengan pola Fibonacci. Gitu ya. Yuk kita jabarkan satu persatu ya. Oke. Bilangan cacah itu kalau bilangan bulat mulai dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga, maka kalau pola bilangan cacah mulai dari 0. Ya. 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai tak hingga. Gitu ya. Nah, pola bilangan asli mulai dari 1 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai tak hingga. Nah, pola bilangan kuadrat kemarin sudah kita pelajari ya. Pola bilangan kuadrat sudah kita pelajari, misal 1 kuadrat, 1 gitu ya, 2 kuadrat, 4, 3 kuadrat, 9, dan seterusnya, sampai tak hingga kuadrat. Bilangan kubik berarti pangkat 3 ya, 1 pangkat 3, 1, 2 pangkat 3, 8, 3 pangkat 3, 27, dan seterusnya sampai tak hingga pangkat 3. Gitu ya. Seperti yang sudah saya pernah sampaikan, untuk modal sampai kelas 9 setidak-tidaknya kalian kuasai atau hafalkan 1 kuadrat sampai 20 atau 30 kuadrat gitu ya. Untuk pangkat 3 setidak-tidaknya sampai 10 pangkat 3. Karena nanti untuk yang kuadrat berkaitan dengan materi luas, ya, permukaan dan lain-lainnya. Kalau kubik berkaitan dengan volume karena nanti dia mencari akar tuh. Sudah kita pelajari ya. Nah, pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil itu mulai dari 1 ya. 1, 3, 5, 7, dan seterusnya sampai tak hingga. Jadi kelipatan 2 mulai dari 1 gitu ya. Dia tidak bisa dibagi dengan tidak habis dibagi dengan 2 gitu ya. Kalau genap berarti apa? Mulai dari 2 ya. 2, 4, 6, 8, dan seterusnya sampai tak hingga. Jadi kelipatan 2 mulai dari 2 dan seterusnya dia habis dibagi bilangan genap seperti itu. Nah, bilangan persegi gimana nih? Tahu dong persegi ya? Persegi itu kan bentuknya kayak gini nih. Gitu ya, persegi ya. Kalau ini 1, ini 1. Kalau ini 2, ini 2 gitu ya.
Jadi kalau luasnya itu, berapa luas persegi 1 dengan sisi 1 senti, 1 senti, berarti 1 kali 1 gitu ya. Berapa luas persegi dengan panjang sisi 2 senti, berarti 2 senti kali 2 senti. Maka pola bilangan persegi ini juga disebut dengan pola bilangan kuadrat, yaitu 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, dan selanjutnya, gitu ya. Selanjutnya, pola bilangan persegi panjang. Jadi dia modelnya kayak begini nih. Nah, kan persegi panjang gitu ya, persegi panjang. Nah, jadi kalau ini sisinya 1, ini 2 gitu ya. Nanti kalau ini 2, ini 3 gitu. Jadi kalau kita ringkas 1 kali 2, 2 kali 3, 3 kali 4, dan selanjutnya. Gitu ya. Jadi nanti polanya menjadi apa? 2, 6, 12, 20, dan selanjutnya. Ini polanya seperti itu. Oke. Pola segitiga. Pola segitiga. Entar dulu. Pola segitiga, ini saya naikin sedikit ya. Gimana cara naikinnya? Bentar. Nah, gini. Pola segitiga, misalnya kita punya satu titik, ya. Kita punya satu titik, satu bola lah, nih, gitu, satu ya. Nah, kalau ini pola pertama namanya, urutan ke-1. Nah, urutan kedua, si titik ini atau si bola ini kita tunjang dengan bola, gitu ya, supaya dia bisa ke atas gitu. Nah, ini disebut dengan U2. Nah, kita tunjang lagi nih. Jadi dengan 3 bola gitu ya. Inilah urutan ke-3. Kita tunjang lagi nih. Nah, gitu. Nah, gitu. Ini urutan ke-4 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat U1 ada berapa bola nih? Ada 1 bola. U2 ada 3 bola. U3 ada 6 bola. U4 ada 10 bola. Ya, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat dari sini ke sini selisihnya 2. Dari sini ke sini selisihnya 3. Dari sini ke sini selisihnya 4. Berarti dari sini ke sini selisihnya 5. Dari sini ke sini selisihnya 6 dan selanjutnya. Ya. Nah, kalau tiba-tiba kita ditanya U10 itu ada berapa bola? Urutan ke-10. Kan ribet ya. Nah, supaya nggak ribet, pola segitiga ini dia punya rumus gitu loh. Rumus yang disebut dengan UN. UN untuk pola segitiga adalah setengah N kali N plus 1. Ya, ini untuk mengetahui urutan ke N keberapapun dari pola segitiga. Gitu. Sip. Nah, contoh. Kok hilang? Kenapa tuh? Oke. Contoh, misalnya, ya hilang ya, sorry. Apa tadi? Setengah kali N tambah 1. Kita kotakin ya, biar inget ya. Oke, misalnya U10, nah karena kemarin kita sudah belajar tentang fungsi, karena N diganti dengan 10, maka berapapun N yang di sini, apapun N yang ada di sini, akan kita ganti dengan 10 gitu ya. Jadi setengah kali 10, 10 tambah 1 gitu. Jadi N ini diganti 10, N ini diganti 10. Setengah kali 10, 5 ya. 10 tambah 1, 11. Berarti 5 dikali 11 sama dengan 55. Dipahami nggak? Coba, dipahami? Paham ya? Misalnya U 22 misalnya. Berarti setengah
kali 22, 22 tambah 1. Berarti setengah kali 22, yaitu 11 ya. 11 kali 23. Ingat cara perkalian 11? 23 kali 11 berarti 2. Dan 3 dipisahin. 2 tambah 3, 5 ya. Nah, selesai. Itu ya, itu perkalian 11. Oke, ini pola segitiga ya. Nah, terus pola Fibonacci gimana? Nah, pola Fibonacci adalah gini. Dia adalah pola angka yang kita amati merupakan penjumlahan dua angka sebelumnya. Misalnya di sini saya tulis 1. Berapa angka di sini? Maka karena di sini di sebelah kiri 1 tidak ada angka, maka dianggap 0. Berarti 0 tambah 1 itu 1 gitu. Berarti angka di sini berapa? Berarti 1 tambah 1 yaitu 2. Angka di sini berapa? 2 tambah 1, 3. Angka di sini berapa? 3 tambah 2, 5. Angka di sini berapa? 5 tambah 3, 8. Kayak gitu. Sip. Misalnya saya bikin lagi. Saya mau 3 di sini. Berarti apa? Ini 3. Nah, 3 tambah 0 ya. Di sini 3 tambah 3, 6. Di sini 9. Di sini 15. Di sini 24 dan selanjutnya. Coba lagi. Misalnya di sini saya mau 6. Angka di sini 6. Di sini 12. Di sini 18. Di sini berapa tuh? 30, 48 dan selanjutnya. Oke, sip. Sampai di sini paham? Kalau mau difoto dulu boleh, mau di screen juga boleh, silakan. Buat bahan awal pengetahuan tentang pola bilangan ya. Ada berapa nih pola bilangan yang udah kita catat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Ya. Kalau persegi dan kuadrat itu dianggap sama, maka di sini ada 10 pola bilangan. Sebelum kita masuk ke materi utama, yaitu pola bilangan aritmatika dan pola bilangan geometri. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Silakan yang mau tanya. Om. Yep. Kalau di PR-nya itu misalkan kan ada yang tadi tuh yang pola segitiga. Nah, itu tuh ditanyain gitu, misalkan ininya segini terus berapa gitu, tapi aku nggak tahu caranya. Nomor berapa ya? Nomor 3 kalau Oh, nomor 3. sama nomor 2. Dulu saya kirim ke mana ya? Yang lain punya nggak nih? Saya kirim ke Gazan ya. Yang belum punya. Silakan Gazan dilihat HP-nya ya. Lalu saya buka WA-nya dulu. Saya save dulu. Udah kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan Om. Kelihatan ya? Oke. Aduh, mau habis. Bentar.
Sip. Saya nggak pengen ngasih ini ya, ngasih jawaban ya. Saya kerjakan soal yang lain, nanti silakan coba dikerjakan PR-nya gitu ya. Ini kan nomor 1 katanya berkaitan dengan pola persegi, ya nggak? Nah, pola persegi itu apa tadi rumusnya? Pola persegi yaitu UN, ini kenapa jadi tebal begini? UN sama dengan N kuadrat gitu. UN sama dengan N kuadrat. Jadi kalau N-nya ya, N-nya adalah misalnya 5, maka tinggal ganti ini menjadi 5 kuadrat atau 25. Gitu ya. Kalau N-nya adalah 30, maka 30 kuadrat sama dengan 900. Nah, coba dikerjakan yang ini. Ya, U15 dan U20. Paham ya? Berikutnya, misalnya katanya UN-nya ini kan sama dengan N kuadrat. Misalnya ini adalah 144. Berapakah nilai N-nya? Ya sudah, kuadratnya ini pindah ke sana. Jadi N adalah akar dari 144. Nah, sudah belajar kemarin ya. Ya, kalau mencari akar kuadrat berarti pisahkan 2. Yang memungkinkan adalah 2 dan 8. Sisanya adalah 1. Maka antara 12 atau 18 gitu ya. Untuk N-nya. Dicek salah satu, ketemulah dia 12. N-nya adalah 12. Akar dari 144 yaitu 12. Oke, itu yang mengerjakan B. Ya, silahkan dicoba gitu ya. Paham sampai sini untuk mengerjakan nomor 1? Paham ya? Paham, Om. Oke, nah berarti kita masuk ke nomor 2. Ini kenapa jadi tebal ya? Berikut berkaitan dengan pola persegi panjang. Nah, kalau tadi pola persegi adalah ini, N kuadrat, gitu. Maka pola persegi panjang adalah UN N dikali N plus 1 gitu. Jadi sebuah angka dikalikan dengan angka setelahnya. Nah, gini. Nah, gitu. Misal adalah U4. Jadi ya udah N-nya ganti 4 ya. Terus N tambah 1 berarti 4 tambah 1. Jadi 4 kali 5, 20. U21 misalnya, berarti N-nya 21 dikali N tambah 1, 22. Ya, 22 kali 21. 22 kali 20 berarti kan 440 ya. Tambah 20 kali 1 tambah 22 berarti 462. Kayak begitu. Dicoba yang A ya. Nah, yang B-nya gimana? Jika UN 552. Berarti gimana nih? N kali N plus 1 sama dengan 552. Nah, ini bilangan kuadrat nih ya. Sorry. Jadi berapa kali berapa yang berurutan ya, bilangan berurutan yang kalau dikalikan menjadi 552. Berapa dong kira-kira yang berurutan? Coba yang di belakangnya misalkan ya, titik-titik 2 dikali titik-titik 3. Jadi enggak belakangnya 2? Nah, jadi ya. 3 dikali 4. Nah, ini masih mungkin nih. Titik-titik 3 dikali titik-titik 4. Ini akan menjadi titik-titik 2. 4 kali 5 jadi 0 ya. 5 kali 6 jadi 0. 6 kali 7, 42. Ini bisa nih. 6 kali 7, titik-titik 2. 7 kali 8, belakangnya 6.
berapa, apa lagi? 8 kali 9 ya. 8 kali 9. Nah, ini titik-titik 2. Kenapa ini pakai cara kayak gini agak ribet? Karena kalian belum belajar tentang fungsi kuadrat atau faktorisasi. Nah, ini harus cari manual nih. Tapi kalau tadi kalian belajar tentang ini, fungsi kuadrat dan faktorisasi, pola soal nomor 2B ini bisa dijawab dengan lebih mudah. Tapi nanti berarti kita belakangan jawabnya ya. Jangan lompat dulu. Nomor 3 sekarang. Pola segitiga. Masih ingat nggak tadi pola segitiga rumusnya apa? Ayo, pola segitiga rumusnya apa? Setengah n tambah 1. Nah, UN adalah setengah N kali N tambah 1. Gitu. Berarti suku ke-14 tinggal suku 14 berarti tinggal ganti ya. N-nya dengan 14, N-nya ini dengan 14. Misal tadi contohnya misalkan U20 berarti setengah kali 20, 20 tambah 1, 21. Setengah kali 20 itu 10, kali 21 berarti 210. Seperti itu. Oke. Nah, B-nya gimana? B-nya sama kayak gitu. Jadi misalkan setengah N kali N plus 1 sama dengan 171. Nah, ini kan ada setengah nih. Kita lempar ke sana dulu setengahnya. Karena ini 1/2, maka di sana menjadi 2/1. Jadi N kali N plus 1 sama dengan 171 kali 2. Berapa tuh? 342. Nah, sama kasusnya kayak gini. Yang berurutan, bilangan berurutan dikalikan belakangnya 2. Berarti pilihannya antara berapa kali bilangan yang satuannya 3 dan 4, satuannya 6 dan 7, satuannya 8, 9, atau satuannya 1 dan 2. Ini menghasilkan belakangnya 2. Nanti dilihat ya berapa kali berapa. Gitu. Contoh ini kan 342 nih, misalnya 10 kali 11 kali 12 berapa, atau 16 kali 17 berapa, 16 kali 17 kalkulator deh, mana dia, 16 kali 17 272 ya, 16 kali 17 berarti coba 26 kali 27, oh kelewatan. Nah kalian cari 18 kali 19 misalnya. Nah ada, jadi 18 kali 19 jawabannya nih, 18 kali 19. Nah, ini kan N ya. Nah, ininya kan N plus 1, maka jawaban N-nya adalah 18. Kayak gitu. Ya, nah ini dicari juga nih yang 552 nih berapa kali berapa yang berurutan. Nah, yang dijawabannya adalah N-nya. Ini cara manual ya. Seperti itu. Sampai sini paham? Nggak paham cari N-nya. Gimana? Nggak paham cari N-nya. Jadi karena kalian belum belajar tentang faktorisasi, maka mau nggak mau pakai cara manual. Ini kan rumusnya kan mana sih? Nah, ini kan rumusnya kan N kali N plus 1 nih ditanya. Berarti misalkan ini 3, ini 3 tambah 1, 4 gitu. Kalau ini 7, ini 8. Ya, jadi ini perkalian bilangan berurutan yang belakangnya hasilnya adalah 2. Sip? Ya, paham. Sip ya, nanti dicari juga yang 552. Berarti pokoknya pasangannya ini ya, 3 dengan 4, 6 dengan 7, 8 dengan 9, atau 1 dengan 2. Sip ya? Yang belakangnya 2 dan 3 nggak mungkin, karena dia belakangnya 6. 5 dan 6 nggak mungkin, belakangnya 0, dan selanjutnya. Oke, selanjutnya nomor 4 ya. Pola bilangan di atas, banyak batang korek api, pola ke-9. Nah, ini pola ke-1 ya. Jadi cerita ini pola ke-1.
ini pola kedua, ini pola ketiga. Kok hilang? 1. Kok hilang sih? Kenapa nih? Kenapa dia nggak mau nulis? Gitu. Nah ya, ini pola ke-1, pola kedua, pola ke-3 gitu. Nah, yang dinyatakan di sini apa? Banyak batang korek api. Coba dihitung ini berapa nih? Banyak batangnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti pola pertama itu 6. Pola kedua kok 6? Banyak ya ini ya? Sorry, ini 1, 2, 3. Coba ini ada berapa korek sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya? 8 korek, gambarnya nggak jelas. 8, pola pertama 8. Pola kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bener nggak? Kalau saya salah ngitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ya? Coba yang agak awas, berapa itu koreknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Gitu ya? Bener nggak sih? Tunggu. Nggak jelas sih gambarnya. Boleh dihitungin nggak berapa ininya, Jo? Aku yang terakhir 18. Berapa? 18. 18 ya? Oke. Iya. Yakin ya 18 ya? Nah, 18. Nah, kita lihat nih polanya. Ini kan dari sini ke sini berapa? 5. Dari sini ke sini? 5. Artinya setiap dia berpindah, ini akan berbeda 5 gitu ya. Jadi kalian kan belum belajar tentang aritmetik nih. Nah, karena belum belajar tentang aritmetik, hitung manual aja dulu. Berarti apa? Berarti kita butuh di sini 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kan pola ke-9 kan mintanya ya. Pola ke-9 mintanya. Udah tinggal diselisihkan aja 5. Berapa? Tambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 5. Berapa hasilnya? Gitu ya. Ini pola ke-9 nih. Paham? Paham. Coba dikerjakan sendiri. Nomor 5. Nomor 5. Gambar di atas menunjukkan pola bilangan yang dibuat dari batang korek. Buatlah yang A ya, buatlah satu suku berikutnya dalam bentuk gambar dari pola bilangan di atas. Berarti kalian diminta membentuk gambar ya. Tahu dong? Berarti ini pertama begini. Terus tambahannya ini ya. Ini satu dengan segi apa nih? Apa sih namanya? Ketupat ya. Terus ditambah ini juga. Berarti nanti tambahnya cetak-cetak gitu ya. Udah bisa ke nalar sepertinya. Tulislah pola bilangan yang menyatakan banyak batang korek api pada pola bilangan tersebut dan tentukan aturan pembentukannya. Jadi ini kita harus belajar aritmetik. Ini kita lupakan dulu. Kita harus belajar tentang aritmetiknya. Jadi saya nggak ngitung secara manual gitu ya. Kita mulai yuk aritmetik. Kalau sudah belajar aritmetik, nanti mengerjakan soal yang tadi lebih gampang. Pola aritmatika adalah pola bilangan yang didahului
dengan bilangan tertentu dan mempunyai selisih yang sama di setiap unit penambahannya. Gitu. Jadi misal saya bikin di sini 4, lalu saya pengen membedakan jaraknya dari urutan pertama ke urutan kedua, misalnya 7. Berarti yang berikutnya adalah 11. Ini juga sama, 11 tambah 7, 18. 18 tambah 7, 25. Gitu ya. Nah, yang awal ini disebut dengan urutan 1 atau disebut juga dengan A, awal gitu ya. Ini U1 itu urutan 1, A itu awal. Lalu dari jarak dari 4 ke 11 ini disebut B atau beda. Nah, misalnya kita mau menyebutkan berapapun urutan ke berapapun di sini disebut dengan UN. Urutan ke N. Gitu ya. Nah, mencari beda ada rumusnya. Beda adalah UN dikurang UN-1. Nah, ini rumus mencari beda ya. Nah, kalau untuk menentukan nilai UN, nilai berapapun yang kita pengenkan, ada juga rumusnya, yaitu UN adalah A plus B-1 kali N. Ini juga rumusannya nih. Nah, sip. Jadi misal kita pengen ditanya berapakah B dari pola ini. Jadi B adalah ya boleh 11 kurang 4, boleh 18 kurang 11, boleh 25 kurang 8. Kayak gitu, bebas-bebas aja. Yang penting B itu adalah 7. Selisihnya adalah 7. Sip ya? Nah, berapakah misalnya kita pengen tanya, berapakah U ke 20 dari pola ini? Berarti A. A-nya berapa? A-nya 4. Ditambah B-1. Nah, B-nya berapa? B-nya 7. Min 1 gitu. Kali N. N-nya ini 20. Ya, berarti 4 ditambah berapa nih? Kok B-1 sih? N-1. Sorry ya. N-1 kali B. Sorry. Udah lama nggak ngajar SMP soalnya. N-1 kali B. Berarti N-1 berarti 20 dikurang 1 kali B. B-nya 7 gitu. Ini 19 kali 7. Berapa 19 kali 7? Ayo, gimana caranya tanpa pakai coretan? 19 itu adalah 20 kurang 1 ya. Berarti 20 kali 7 berapa? 140 gitu. Min 1 kali 7 berapa? Min 7. Berarti 140 kurang 7, 133. Kayak gitu caranya. Ya, tanpa coretan ya. Nah, berarti jawabannya U20 adalah 137. Ya, kalau kita tambahkan terus nih, 7 terus sampai yang bilangan ke-20 itu adalah 137. Sampai sini paham nggak? Paham? Ini yang namanya pola aritmetika. Gitu. Itu Coba yang yuk. 4 gimana, Om? Gimana? Yang B, yang rumus B di atas itu. 4-nya dari mana? 4 kan ini. Ini awal. Jadi B itu mencarinya adalah suku yang kedua dikurangi suku pertama. 11 kurang 4. Atau suku ketiga dikurangi suku kedua. 18 kurang 11. Atau suku
4 dikurang suku ketiga. Jadi suku berapapun dikurangi suku sebelumnya. Itu B maksudnya. Makanya di sini UN, U berapapun itu dikurangi UN-1, U sebelumnya. Gitu. Sip? Coba ya. Misal, saya pengen gini. 5, 13, 21, 29, UN, kita nggak tahu ya. Pertanyaannya, berapakah A, berapakah B, berapakah U15 misalnya. Kita mulai yuk. A-nya berapa? 5. 5. A adalah awal. B-nya berapa? B-nya 8 ya. B-nya 8. Caranya? Ditambah. Tambah. 13 kurang 5. Kurang. 13 kurang 5. Sama dengan 8. Gitu ya. U15 gimana? Berarti A ditambah N-1 kali B. Ya, karena ini rumus baru yang kalian temuin, dibiasakan tulis dulu biar inget ya. Berarti A-nya 5, N-1-nya berarti 15 kurang 1, B-nya adalah 8 gitu. 5 ditambah 14 kali 8. 14 kali 8, 80 tambah 32, 112 ya. Tambah 5, 117. Jadi berlatih berhitung itu tidak perlu pakai coretan, dipecah-pecah. Yang 14 itu adalah 10 tambah 4. 10 kali 8 ditambah 4 kali 8. Gitu. Sampai sini paham? Paham nggak? Paham ya? Coba cek lagi. Nah, kalau ini nomor ini paham berarti oke lah. Kita mulai ya. Misalnya ini agak berbeda sedikit, udah masuk ke variasi nih. 17, 13, 9, 5, dan selanjutnya sampai UN. Yuk, A-nya berapa? A-nya berapa? 17. 17. B-nya berapa? Dikurang 4. Jadi tetap ditulis rumus ya. Yang U2 yaitu 13 dikurangi U1 yaitu 17. Jadi B-nya adalah min 4. Jadi B itu tidak harus plus. Itu poin pentingnya. B itu tidak harus plus. Dia boleh min. Gitu. Berarti misalkan U20-nya berarti A ditambah N-1 kali B gitu ya. A-nya 17, N-1 yaitu 20 kurang 1 ya. 20 kurang 1 kali B-nya min 4. 17 ditambah 19 kali min 4. Min 4 kali 19 berapa? 80 kurang 4. Berarti 76 ya. 17 dikurang 76. Berapa tuh? 76 dikurang 16 nya 60. Berarti minus 59. Berarti minus 59. Gitu. Sip? Oke. Nah, kalau gitu kita coba naik ke variasi lain. Variasi lainnya gimana ya? Misalnya ada pola seperti ini. Polanya misalnya 4, 9, 14, 19, dan seterusnya. Pertanyaannya, A-nya berapa? B-nya berapa? Rumus UN-nya apa? Gitu. Jadi pertanyaan yang akan kalian temuin adalah rumus UN-nya apa? Maksudnya kok gimana ya pertanyaannya gitu? Kalau yang rumus UN-nya yang ini,
Pak. Yang ini nih. Ini adalah rumus UN deret aritmetik apapun. Ya. Ini adalah rumus UN deret aritmetik apapun. Tapi kalau pertanyaannya seperti ini, berapakah UN-nya? Maka yang dipengenin adalah rumus UN khusus untuk deret ini, untuk baris ini. Gitu. Ya, yuk kita jawab yuk. Berarti A-nya adalah 4 ya. B-nya adalah U2 kurang U1. 9 dikurang 4. 5. Sama dengan 5. Nah, baru kita mencari UN. UN kita masukkan aja rumusnya. Berarti A ditambah N-1 kali B. Ya. Yang sudah ada angkanya kita ubah menjadi angka, yang belum ada angkanya ya tidak perlu kita ubah gitu ya. Yang udah ada angkanya apa aja? A-nya udah ada, berarti 4. N-nya udah ada belum? Belum ya. Belum. Maka N min 1. B-nya udah ada belum? Udah. Udah, 5. Maka di sini 4 ditambah ini nih. 5 kali N, 5 kali min 1 gitu ya. 5 kali N adalah 5N. 5 kali min 1 min 5. Nah, 4 dikurang 5 adalah min 1 ya. Maka rumus UN-nya khusus untuk barisan ini adalah 5N 5N min 5N min 1. Nah, ini rumusnya. Rumus UN khusus untuk baris ini. 49, 14, 19. Yuk, kita buktikan yuk. Misalnya saya pengen U3. Berarti U3 gimana? U3 adalah 5 kali N. N-nya 3. 5 kali 3 min 1 sama dengan 14. Betul ya? Ini 14. U4 gimana? U4 adalah berarti 5 kali 4 kurang 1, yaitu 19. Sip? Paham? Kita coba ya. Yuk, dicoba yuk. Nah, polanya misalnya kalian ngerjain ya. Waktunya 2 menit. Polanya gini. 15 terus 21 27 33 39 dan selanjutnya. Tanya sama. Berapakah nilai A? Berapakah nilai B? Berapakah rumus UN? Apakah rumus UN khusus untuk barisan ini? Yuk silakan. Waktunya 2 menit. Saya 2 menit. Mulai dari sekarang. Yang sudah boleh chat ya. Atau chat ke pribadi saya aja deh, biar nggak saling lihat. Diklik linknya biar masuk ke WA saya pribadi. Yes. Nah, tuh di chat. Tinggal diklik linknya. Bisa nggak ya? Nggak bisa ya?
Oh, nggak bisa ya. Jadi wa.me garis miring dan selanjutnya itu di copy ke WA kalian, nanti baru diklik. Di grup saya udah lempar ya nomornya, silakan diklik, nanti nyambung langsung ke WA saya, nanti dijawab berapa A-nya, B-nya, UN-nya khusus untuk barisan ini. Ini sudah ada yang jawab nih. Oke, kita close ya. Coba kita kerjain dulu biar mungkin ada yang masih bingung. Jadi A-nya sudah pasti 15. B-nya berarti 21 kurang 15. UN-nya berarti apa tadi? A plus N-1 kali B. A-nya 15 ditambah N-1. Tidak perlu diangkakan. B-nya adalah ini ya, 6. Gitu ya. Maka 15 ditambah 6N min 6. Jadi 6N berapa? 15 kurang 6 berapa? 9 ya. Nah, gitu. 6N min 9. Kita tes ya. Misalnya U3 di sini 27 ya, harusnya hasil 27. U3 kenapa sih? U3 adalah 6N plus 9, berarti 6 kali 3 plus 9. 18 tambah 9 sama dengan 27. Sampai sini coba menentukan rumus UN. Ada nggak yang masih belum paham? Coba. Udah paham semua? Paham. Om, boleh nggak ditulisin itu? Yang 15 sama 9-nya itu di apa tadi dikurang? 15 sama 6-nya dikurang. 16 dengan 6-nya dikurang? Boleh. Boleh. Memang begitu. Tapi nggak sekarang saya kasih tahu. Aku baru tahu gitu loh. Baru tahu kirain caranya bukan kayak gitu. Jadi itu nanti dikasih tahu sebagai NOS-nya, Neuro Omega System-nya. Jadi cara cepatnya. Tapi ini harus tahu dulu. Soalnya kalau ini nggak tahu, langsung pakai cara cepatnya, nanti kadang suka diomelin. Diomelin sama gurunya. Gimana sih ujuk-ujuk ada gitu. Ya, jadi ini harus tahu nih karena ini cara sekolah gitu ya. Sip, ini dulu deh paham nggak? Coba lagi ya. Coba lagi. Misalnya harus bisa misalnya di sini 13. Di sini 17, 21, 25 dan seterusnya. Coba yuk sama aja kayak tadi. A berapa? B berapa? UN-nya berapa? Tambahin lagi satu lagi. U ke 10. Nah, yuk silakan. 3 menit deh. Mulai sekarang.
1,5 menit lagi yang udah boleh chat ke pribadi saya. Lihat linknya ada di grup. Si Gazan juga udah punya ya. Mana nih? Belum ada? Oke, udah ada nih yang masuk. Tadi lagi ngetik, Om. Sip. Oke. Kalau dari ya. Oke, sudah habis. Ya, kita mulai ya. Mudah-mudahan baru satu orang nih yang benar nih dari sekian jawaban. Kita mulai. A-nya sudah pasti ini 13. B-nya berarti 17. Kenapa ya ini ya? Kayaknya gede masalah nih meja saya ini. 17 dikurang 13 sama dengan 4. Ini B-nya ya. UN-nya berarti apa? A ditambah N. Ya Allah. N ditambah N 1 kali B. Berarti A-nya adalah 13. N min 1-nya diemin. B-nya 4 gitu ya. Berarti 13 ditambah 4N min 4. Berarti UN adalah 4N plus 9. Gitu ya. Nah, kita ini berarti U10 adalah 4 kali 10 tambah 9. Berarti 49. Coba dilihat coret-coretan kalian. Bedanya di mana? Sehingga nggak ngertinya di mana. Coba deh. Silakan. Biar kita mantapkan ini dulu. Om, itu plus 9 dari mana? Kan 13 dikurang 4. Kok plus? Ini 13 dikurang 4. Ini kan 4N. Ya, 13 kurang 4 jadi 9. Sama kayak gini kan? 15 dan 15 dikurang 6. Jadilah 9. Ini kebetulan aja hasilnya sama 9 ya. Ini nggak sengaja nih. Gitu. Ada lagi yang tanyakan? Sebelum ini bisa, belum Om kasih cara cepetnya soalnya nih. Takutnya ya dipakai cara cepetnya. Buat di sekolah kadang suka nggak terima gitu. Coba lagi ya. Sekali lagi. Ya. Sebelum dicoba lagi, ada yang mau tanya nggak? Nggak ngertinya di mana? Nggak ada ya? Oke, yuk kita mulai yuk. 10, 18, 26, 34, dan selanjutnya. Sama seperti tadi. A-nya berapa? B-nya berapa? UN-nya berapa? U12 berapa? Sok. 3 menit ya. Sama seperti tadi.
dikirim ke WA saya untuk jawabannya. Satu setengah menit lagi. Ada yang mau kirim jawaban? Ada lagi ngetik. Oke, udah ada yang ngirim nih. Ya, udah 2 orang. Masih setengah menit lagi. Lima, 4, 3, 2, 1. Oke, kita bahas. A-nya udah pasti 10. B-nya 18 dikurang 10 sama dengan 8. UN-nya berarti A plus N-1 kali 8, kali B ya. Kita masukkan angkanya 10 ditambah N-1 kali 8. 10 ditambah 8 kali N berarti 8N. 8 kali min 1 berarti min 8. 10 dikurang 8 berarti 2 ya. Maka rumus UN-nya adalah 8N plus 2. Nah, ini dikunci nih. Berarti U12 apa? U12 adalah 8N, berarti 8 kali 12 ditambah 2. 8 kali 12 berapa? 80 tambah 16 berarti. Ya, 80 tambah 16. 96 tambah 2. 98. 98. Gitu. Nah, nanti bisa diulang ya di rekodnya ya kalau memang belum ngerti. Sekarang Om pengen ngasih tahu cara cepatnya untuk mencari nilai mencari nilai UN. Mencari nilai UN, jadi begini, UN adalah BN plus A dikurang B. Begitu. Nih, UN adalah BN plus A min B. Yuk kita coba. Kita coba UN yang ini. Ya. Jadi BN-nya di sini berapa B-nya? Ini ya, 6 ya. Langsung tulis 6
N. Ditambah A dikurang B. A-nya 15, B-nya 6. 15 kurang 6, 9. Selesai. Paham? Coba yang ini. UN. Rumusnya apa? BN. BN, B-nya berapa? Nih, 4. Berarti 4N. Ditambah A min B. A-nya 13. Dikurang B. B-nya 4. Berarti 9. Begitu. Sip. Lanjut yang ini. UN adalah BN. B-nya 8. Berarti 8N. Ditambah A min B. A-nya 10. B-nya 8. 10 dikurang 8 sama dengan 2. Berarti plus 2. Paham? Bisa ya? Yuk kita coba pakai cara cepatnya yuk. Mampukah setelah dikasih cara cepatnya bisa mengerjakan? Coba ya. Misalnya 16, 19, 22, 25, dan seterusnya. Sama seperti tadi. A, B, UN, U30. Yuk silahkan. Harusnya bisa lebih cepat nih. 2 menit nih. Mulai dari sekarang. Langsung ke chat pribadi. Tiga 30 detik lagi. Oke. Kita bahas. Sip ya. Ada beberapa nih yang jawab. A-nya 16. B-nya 19 kurang 16 sama dengan 3. UN-nya tadi apa? BN plus A min B. BN-nya berarti apa? 3N gitu plus A min B. 16 kurang 3 berarti 13 gitu ya. Nah U30 berarti apa? 3 kali N. N-nya 30 berarti 3 kali 30 ditambah 13. 3 kali 30 90 tambah 13 sama dengan 103. Begitu. Sip. Ada juga yang benar.
Gitu ya. Nah, kalau ini sudah dipahami, udah paham belum ceritanya nih? Udah Dah. paham belum ya? Razita, Gazia, udah paham belum ya? Hah? Kita masuk ke yang tadi. Nah, ini tujuannya tuh apa? Mengerjakan ini gitu. Nah, gitu ya. Ini kita hapus ya. Jadi kan kalau udah tahu teorinya, ngerjain ini gampang ya. Jadi tadi polanya adalah 8, 13, 18 kan gitu. Berarti A-nya berapa? A-nya adalah 8. 8. B-nya adalah 5. 13 kurang 8 adalah 5. Maka kita bisa ubah UN-nya. UN-nya gimana? BN berarti apa? 5N gitu ditambah A kurang B, 8 kurang 5. Kan gitu. Ya. Oh, ini UN-nya nih rumusnya. Yang ditanya apa? U9. U9. Jadi apa? 5 kali 9 ditambah 3. Sekian. Terima kasih. Gitu. Paham ya? Sip. Nah, itu yang nomor 4. Sekarang nomor 5. Buatlah satu suku berikutnya dalam bentuk gambar. Berarti gambar kan gini ya, gambarnya tet, gitu ya. Tet, 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 gitu kan. Ya enggak? Lanjut. Tulislah pola bilangan yang menyatakan banyak batang korek api pada pola bilangan tersebut dan tentukan aturan pembentukannya. Nah, ini yang tadi yang awal. Jadi kalian membentuk rumus UN berdasarkan rumus yang tadi, bukan cara cepatnya, gitu ya. Yuk kita mulai. Ini berapa nih koreknya nih? Itu 2, 3, 4, 5. Jadi 5 gitu ya. Terus apa lagi? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Berarti ini apa? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19. Nah gini. Dan seterusnya. A-nya berapa? Ayo, A-nya berapa? 5. 5. B-nya berapa? 12 kurang 5 sama dengan 7. UN-nya gimana? Nah, ini yang diminta di B ya, UN-nya. Kita pakai rumus A ditambah N plus 1. Jadi N min 1 kali B. Masukkan angkanya. A-nya 5 ditambah N min 1, B-nya 7 gitu ya. Maka 5 ditambah 7N min 7. Nah, 5 dikurang 7 berapa? Ayo. 2. Min 2. Min 2. Maka UN-nya, rumusnya adalah 7N min 2. Gitu. UN banyaknya batang korek api. Ya, ini yang B nih. Yang soal B, bukan B, beda ya. Ini soal B. Rumus UN untuk banyaknya batang korek api adalah 7N min 2. Selanjutnya. Tulislah pola bilangan yang menyatakan banyaknya segitiga. Nah, lihat. Banyaknya segitiga di sini berapa? Yang pertama, ada 2 ya. 1, 2 gitu ya. Di yang gambar kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gambar ketiga tuh 2, 3, 4, 5, 6 Jupan Lalu. Nah, kami udah bisa ketebak nih arahnya. A-nya berapa? 2. 2. B-nya berapa? 4. 4, 6 kurang 2. UN-nya berarti dicari ya.
UN sama kayak gini kan, A-nya berapa? 2. N min 1 kali B, B-nya 4. 2 ditambah 4 kali N, 4N. 4 kali min 1 min 4. Berapa 2 dikurang 4? Berapa? 2 dikurang 4? Min 2. Min 2. Maka UN, urutan ke N untuk banyaknya segitiga gitu ya, adalah 4N min 2. Min 2. Dah, jadi yang UN 7N min 2 ini untuk banyaknya korek, yang C UN 4N min 2 untuk banyaknya segitiga, begitu. Nah, ini kalau tadi diterangin tanpa menjelaskan konsep awal tadi, belarakan pengertiannya. Sok, ada yang mau tanyain? Sampai sini? Kita belum membahas geometri ya. Kalau dibahas sekarang nanggung soalnya, udah tinggal 8 menit lagi. Om. Itu yang nomor yang perkalian yang dengan bilangan berikutnya itu nanti dicari-cari gitu lama-lama ketemu. Nih. Jadi mana nih? Ya, sambil dia ngabisin waktu ya. Kalau ngabisin waktu jadi artinya memanfaatkan waktu yang masih ada. Jadi ada yang namanya begini. Fungsi kuadrat tuh modelnya gini. X kuadrat ditambah bx, ini a ya, ini ax kuadrat ditambah bx plus c. Nah, a ini nilainya bisa 1, bisa bukan 1 gitu ya. Jadi misalnya kita punya begini. X plus 3, X plus 4 misalnya gini. Nah, untuk menjadi bilangan kuadrat, dia gini. X kali X itu X kuadrat. Baru X dikali 4, itu 4X. Baru ini, 3 kali X adalah 3X. 3 kali 4 adalah 12. Nah, karena ini 4X dan 3X bisa disatukan, maka X kuadrat tambah 7X sama dengan 12. Kayak begini. Nah, jadi kan ceritanya, kalau X plus 3 dan X plus 4, kita kalikan, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, sekarang ada yang namanya faktorisasi. Faktorisasi itu misalnya kita diketahui ini nih, X kuadrat plus 7X plus 12. Kita belum tahu yang membuat ini, yang membuat hasil X kuadrat plus 7X plus 12 adalah perkalian antara X plus 3 dengan X plus 4. Kita diminta mencari berapa kali berapa supaya hasilnya X kuadrat plus 7X plus 12. Kayak gitu. Nah, caranya adalah karena ini X kuadrat, maka di sini dikasih X, di sini dikasih X. Nah, pertanyaannya, angka di sini dan angka di sini harus kita berikan dengan kondisi kalau kedua angka ini dikalikan menjadi 12, kalau angka ini ditambahkan menjadi 7. Jadi, mulai kita informasi dari 12. Untuk menjadi 12 berarti apa? 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4, gitu ya. Nah, yang kira-kira kalau ini kan udah perkalian hasil 12 semua. Kalau yang ditambahkan menjadi 7 yang mana? Ini kan. Berarti di sini adalah 3 dan 4. Gitu. Nah, hasilnya ini dipotong langkah ya. Hasilnya adalah min 3 dan di sini min 4. Dibalik aja, di plus jadi min, plus jadi min. Kalau nanti min jadi plus. Ya ini cara aslinya seperti ini. Nah, ini kan kalian belum belajar. Nah, karena belum belajar, berarti cara ini berarti harus manual. Gitu, mana tadi? Nah, ini harus dicari manual. Mana yang tadi kita belum ketemu? Ini ya, 552. Kalau yang tadi kan udah ya 342 ya, 18 kali 19. Nah, 552 kan kita bisa coba cari. Misalnya
Ya mendekati aja. Berapa kali berapa, misalnya ini ya. Misalnya kita pengen 23 kali 24 misalnya gitu. Coba aja, benar nggak? Coba asal aja. Coba, berapa tadi? 23 kali 24. 23 kali 24. Tuh, langsung ketemu kan? 552. Itu, jadi kira-kira aja. Ini adalah 552. Nah, ini kan N dikali N plus 1. 552. Yang ditanya adalah N-nya kan, berarti N-nya adalah 23. Gitu. Paham? Paham gak nih? Paham. Jadi karena kalian belum belajar faktorisasi, soal kayak gini ya harus dicoba-coba. Dikira-kira, bukan coba-coba, dikira-kira, baru dicoba. Sip? Ada pertanyaan lagi? Mudah-mudahan terjawab ya. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti kita bisa. Ada lagi nggak PR-nya? Gazan, ada PR Gazan? Gazan, nggak ada PR? Lagi. Enggak ya, oke. Anggita, PR-nya ini aja? Iya. Udah ya? Oke, sip. Jadi sebaiknya ini kan udah ada soal nih, udah dikerjakan. Coba nanti cari soal-soal yang lain. Atau nanti Om kasih PR deh. Kemarin juga janji ngasih PR nggak dikasih ya. Terus sekarang janji lagi. Nggak apa-apa lah, janji 2 kali. Sip, kalau memang tidak ada, Om rasa sudah cukup untuk malam ini. Kita bisa sudahi dulu sampai ketemu hari Rebo ya. Sepertinya Rebo masih malam deh. Karena biar nggak bentrok sama yang lain. Sip, kita close ya dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yo.